Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Gibran digantikan Anies Baswedan sebagai wapres ya. Apakah mungkin? Karena pemberitaan sekarang ini sangat santer sekali soal Anies Baswedan akan masuk ya dan bahkan didesak masuk ke kabinet Prabowo. Nampaknya kalau Anies Baswedan dikasih panggung jelas di depan mata, maka secara elektabilitas dan popularitas sosok seorang Gibran itu bisa anjlok begitu kan ya. Jadi ada dampak positif kepada Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan masuk ke kabinet Prabowo Gibran, maka yang jelas posisi Gibran itu akan terancam. Wah, bisa saja begitu kan? Ya kenapa? Karena pemberitaannya cukup santer hari ini begitu. Ya sosok wakil presiden Gibran ini banyak didesak oleh para purnawirawan yang kemudian disuruh mundur, disuruh makzulkan dan sebagainya begitu. Ini pertanda ada sesuatu hal yang kemudian terancam kepada sosok seorang Gibran itu sendiri begitu kan ya. Kalau Anies Baswedan jelas dikasih panggung masuk ke kabinet Prabowo, maka jelas ini akan menandakan bahwa elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan semakin menguat. Salah satunya mungkin ya dengan AHY, ya dengan Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Ini pertanda loh, ya ini pertanda ya. Setelah mendengar bahwa percakapan antara Hasto dan Gibran di media sosial, nampaknya posisi Gibran ini sangat terancam begitu kan. Ya, apalagi ada isu-isu pemakzulan Gibran dan sebagainya begitu. Nih, salah satunya yang mengatakan begini nih, Gibran ya digantikan Anies Baswedan sebagai wapres, apakah mungkin? Ini kata pengamat Refli Harun ya, hukum tata negara. Jadi bukan tidak mungkin begitu kan ya, semuanya itu bisa diganti. Kenapa? Karena kita lihat saja banyak masyarakat Indonesia hari ini kecewa terhadap kepemimpinan Gibran begitu. Seolah-olah hanya dijadikan ban serap saja begitu kan. Tidak ada terobosan baru yang diusulkan bagaimana demokrasi ini lebih baik. Bagaimana dengan terobosan-terobosan baru soal hilirisasi begitu kan. Stagnan itu aja. Padahal ini sudah mau 1 tahun untuk memimpin bangsa kita ya bersama dengan Prabowo. Nampaknya yang agak pusing begitu kan. Yang agak pusing itu nampaknya Prabowo. Diplomasi sana sini begitu kan ya. Ketemu dengan orang si A, si B, dan si C begitu untuk membesarkan bangsa dan negara kita. Nah, mungkin masyarakat sudah tahu ya kapasitas dan kapabilitas dari seorang wakil presiden itu begitu kan ya. Jadi saya kira juga bukan tidak mungkin sosok seorang Gibran ini akan diganti begitu kan ya. Apalagi yang kemudian sekarang viral di media sosial soal Gibran kemudian terekam kamera begitu kan ya saat datang di acara pemberian jabatan kehormatan begitu kan ya di Bandung kalau nggak salah begitu. Gibran ini datang begitu kan tiba-tiba langsung menyalami begitu kan ya Kejagung terus kemudian di sekelilingnya. Ya ini lupa kalau di situ ada AHY, ada Bahlil dan sebagainya begitu yang sudah siap menyambut seorang Gibran itu sendiri. Coba ini berkali-kali saya putar begitu. Seharusnya AHY sudah menyambut Gibran, terus Bahlil menyambut Gibran, Zulhas menyambut Gibran dan sebagainya. Ini sudah melihat loh begitu kan. Sudah melihat Gibran. Kenapa nampaknya ya Bahlil, AHY dan Zulhas nampaknya kurang penting di mata Gibran. Padahal ya kita tahu bahwa partai politik itu punya kekuatan yang sangat luar biasa, jangan disia-siakan begitu kan ya. Melebihi dari apa yang kemudian dilakukan oleh para jenderal-jenderal itu begitu secara kendaraan politik begitu. Ini rasanya banyak muncul spekulasi-spekulasi itu. Tidak heran ketika pengamat hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa Anies Baswedan bukan hanya punya kans ya masuk di kabinet pemerintahan Prabowo ya, tetapi juga menjadi sosok pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Setuju nggak? Kalau ada yang setuju, coba klik di kolom komentar. Wacana yang terdengar di luar kebiasaan politik ini sontak yang memancing spekulasi publik ya, terutama dengan bagaimana Anies Baswedan yang kemudian menjemput Tom Lembong begitu saat bebas dan bahkan Tom Lembong mendapatkan abolisi dari seorang Presiden Prabowo. Ini menandakan bahwa geng Solo, geng Mulyono begitu kan, sudah kepanasan.
Ini secara tidak langsung menandakan bahwa ketika Anies Baswedan menyambut Tom Lembong keluar, bebas di situ, banyak ternak-ternak mall itu kepanasan yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan netizen mengapresiasi langkah Anies Baswedan itu. Makanya tidak heran ketika sontak nama Anies Baswedan memungkinkan bisa menggantikan sosok seorang Gibran, karena seorang Gibran dianggap bahwa kapasitas dan kapabilitasnya diragukan begitu kan, bahkan desakan pemakzulan itu muncul begitu kan. Nah, wacana-wacana yang terdengar di luar kebiasaan politik ini sontak memancing spekulasi-spekulasi publik begitu kan ya. Bahkan Anies Baswedan dinilai sebagai sosok figur teknokrat yang bisa diandalkan dan punya kompetensi untuk menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden ya. Dalam pandangan Rafli Harun itu mengatakan bahwa Prabowo bisa mempertimbangkan merangkul Anies Baswedan sebagai wapres di tengah jalan guna memperkuat stabilitas politik dan meredam rivalitas pasca pemilu. Kalau toh pada hakikatnya ini digunakan oleh oleh Prabowo, maka tidak mungkin ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi Prabowo sudah mengingatkan begitu, orang yang tidak punya keringat ya, menyindir orang yang tidak punya keringat untuk masuk di kabinet Prabowo. Siapa mereka begitu? Apakah orang yang punya keringat itu bisa memperbaiki bangsa dan negara? Kan itu. Jadi saya kira ada plus minusnya lah begitu kan ya. Bukan tidak mungkin semuanya bisa diganti begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja sekarang ini kekuatan Anies Baswedan ya, walaupun tidak punya apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa, di pendukung-pendukungnya masih kuat. Apalagi sampai-sampai mengatakan bahwa pendukung duet ya menduet Atom Anies Tom Lembong untuk maju di Pilpres 2029. Bayangkan saking kuatnya masyarakat atau pendukung-pendukung Anies Baswedan dan Tom Lembong itu diduetkan begitu kan. Yang namanya duet Atom ini menandakan bahwa kekuatan sampai hari ini begitu ya. Sampai hari ini seandainya nanti di tahun 2029 pilihannya adalah AHY dengan Gibran, maka potensi kekuatan Anies Baswedan ini akan menjadi sorotan untuk diperebutkan antara AHY dengan Gibran. Saya kira posisi-posisi ini sangat strategis sekali begitu kan ya. Apalagi ini non partai begitu. Ya, apalagi non partai. Ini sudah jelas di depan mata bahwa kekuatan Anies Baswedan masih punya pengaruh yang sangat luar biasa di masyarakat, sehingga ya coba kita lihat saja apa-apa anak abah yang dikritik. Ini kan menandakan semakin dikritik, semakin menunjukkan bahwa pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa. Jadi saya kira ini bukan omon-omon loh begitu kan. Omon-omon. Kembali ke yang tadi begitu. Mengapa pengaruh Gibran itu akan terus menurun begitu kan ya? Karena hanya itu aja begitu. Salah satunya menjadi blunder, salah satunya juga menjadi pertanyaan dari masyarakat begitu kan, soal kapabilitas dan kapasitas itu begitu. Mas AHY sampai melongok begitu kan ya, melihat Gibran melewati begitunya aja Gibran melewati begitu aja Mbak ini. Nanti para tarmol ya berdalih saat itu Mas Gibran tidak melihat karena ramainya para tamu. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Mas Gibran ambil cuti sebatikal ya dulu, lanjut studi S2 di Harvard ya. Mereka itu khawatir Pilpres 2009 nanti akan dinominasi beliau ya. Makanya syarat yang dikasih beliau kemungkinan bisa jadi pengganti. Asalkan tidak mencalonkan Pilpres 2029. Ini sudah banyak spekulasi-spekulasi masyarakat begitu. Tapi saya pribadi menganggap bahwa ini bukan tidak mungkin ya, Anies Baswedan akan menggantikan itu. Seru kan politik itu begitu kan. Ya kalau jelas posisi Gibran diganti, wah nggak tahu ini siapa yang mau menggantikan itu begitu kan ya. Tapi yang jelas masyarakat banyak yang berkomentar mengatakan bahwa duet Prabowo dengan Anies Baswedan itu sangat-sangat luar biasa begitu kan ya. Bisa punya terobosan-terobosan baru pada akhirnya. Kalau soal kompetensi, integritas dan kualitas, Tom Lembong jauh di atas ketum partai yang kemarin bareng dengan Anies Baswedan. Tom tipe profesional, intelektual sekaligus teknokrat, bukan politikus dan bukan orang partai. Ini kekurangan sekaligus kelebihannya. Ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Dan bahkan tidak hanya itu begitu. Saat Gibran ya seolah-olah menelanjangi ketegangan geng Solo dan Pacitan, ini nampaknya menjadi spekulasi besar ya. Ketika AHY sudah siap, Bahlil sudah siap,
Terus kemudian Zulhas sudah siap menyambut sosok seorang wakil presiden yang kemudian diagung-agungkan oleh geng Solo, tapi yang disalami hanya kejaksaan, hanya para jenderal-jenderal TNI dan sebagainya. Ada apa di balik ini semua? Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan penting. Sosok sebagai AHY, karena ini adalah partai, ya. Sosok seorang Zulkifli Hasan, sosok seorang Bahlil, begitu kan. Tanpa tiga partai ini mungkin Gibran tidak bisa ngapa-ngapain, begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya sudah melihat seperti ini kan seharusnya posisi Gibran itu ya salamilah, begitu kan, sebagai menteri-menterinya dia, begitu. Jadi saya kira ini kesalahfatalan, begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa persepsi publik hari ini banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada, begitu ya. Baguslah nggak salaman daripada AHY yang jelas lulusan Akmil, Harvard, UNER, harus hormat ke pendidikan SLA, punya yang pun nggak jelas. Ini komentar dari netizen. Atau jangan-jangan kalah pamor, kata netizen ya. Jangan-jangan kalah pamor sehingga sosok sebagai seorang wakil presiden tidak menyalami sosok seorang Gibran. Sikap wakil presiden inilah yang kemudian ya tidak menyalami menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ya sekaligus ketua umum Partai Demokrat AHY, begitu ya, dimaknai dengan politik ya. Bahkan ya soal direktur gerakan perubahan, begitu, Uslim Arbi mengatakan ada yang dilakukan Gibran ini makin memperlihatkan ketegangan antara geng Solo dan geng Pacitan. Apakah soal ijazah, isu-isu ijazah palsu itu yang kemudian muncul, soal bagaimana siapa partai biru itu, apakah yang ini kan yang menjadi polemik, begitu, polemik politik di masyarakat. Pada akhirnya orang-orang, wah jangan-jangan ini balas dendam, jangan-jangan ini balas dendam dan sebagainya, begitu kan ya. Tetapi sikap Gibran yang memilih tidak menjabat tangan dengan saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan ya, menandakan bahwa simbol jarak politik yang semakin nyata dengan Pacitan, katanya begitu ya. Wah, ini kalau ditunjukkan ini ramai di media sosial pastinya, begitu kan ya. Karena ya kenapa kok ini terkecoh begitu? Justru AHY dan Zulkifli Hasan dan Bahlil diuntungkan, begitu kan ya. Ya karena inilah yang terjadi, begitu. Padahal ini sudah siap, AHY, Zulkifli Hasan dan Bahlil sudah siap menyambut kedatangan sosok seorang wakil presiden, tiba-tiba tidak disalami. Bagaimana kecewanya? Ya AHY langsung sepintas, begitu kan ya, ketika tidak disalami karena masih menunggu disalami apa enggak, begitu kan. Nah, ini kan posisi AHY memang benar, mau disalami apa tidak. Tapi ketika tidak disalami langsung ke kiri, langsung AHY melengos sini, begitu kan ya. Ini kan menandakan sesuatu kekecewaan besar dalam raut wajahnya, begitu kan ya. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin pasti tahu dan sebagainya. Tapi bagi kami, dengan adanya seperti itu, ini akan ramai di media sosial. Bisa saja nanti mungkin narasi-narasi yang muncul tidak salami apa dan sebagainya, begitu. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.